Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mana semangatmu? Semangatku. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Haji sebagai kepala kelas silahkan. Yuk, siapa? Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekali kali ini ada yang lihat masuk. Chelsea kenapa? Bolos berdua. Bolos lah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang organ tubuh pencernaan pada manusia. Oh ya, sebelum itu untuk menumbuhkan rasa patriotisme terhadap negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo kita berdiri semuanya. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Masuk ke pengertian apa itu sistem pencernaan. Kalian tadi pagi sarapan nggak? Kalian tahu nggak kenapa kita bisa merasakan kenyang terus buang air besar? Jangan-jangan kalian udah kelas 5 tapi belum paham gimana? Belum paham? Oke, untuk sementara kita masuk pada intinya. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dan struktur tubuh dan berfungsi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Ini adalah proses pencernaan anak. Pada mekanisme pencernaan itu terjadi melalui dua proses, yaitu pencernaan apa? Ya, kalau pencernaan mekanik itu pemunyahan mekanik, peristaltik dan terjadi di mulut. Pakai mengunyah sampai akan makan. Itu. Dan juga pencernaan kimiawi itu dengan enzim asam lambung dan terjadi di mulut itu juga ada enzim loh. Kalian tahu nggak enzim apa? Oke, untuk alur proses pencernaannya itu dari apa dulu? Dari mulut kita makan ke mulut, kemudian masuk ke yang ketiga ke dalam yang keempat ke usus, yang kelima ke usus besar, dan yang terakhir nah ini menurut ya, yang pertama terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Proses kimiawi gimana Pak? Adalah enzim itu ada di dalam perut. Oke, kita kaji lebih lanjut. Untuk gigi ini mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian lidah membantu makanan dan membentuk bolus atau gumpalan. Nah, itu ditelan. Kalau kalian makan roti bulat-bulat itu bisa nggak tanpa giginya? Nggak bisa kan? Harus giginya terlebih dahulu. Nah, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah zat. Selanjutnya yang kedua ada silakan. Oke, silakan bisa dibaca Mas Aziz. Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung.
khusus penyerapan atau value. Di bagian ini bagian pertama halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Selanjutnya ada jejunum dan ileum bagian tengah dan akhir usus halus ini di mana penyerapan nutrisi terjadi. Jadi kalian bisa tumbuh berkembang itu karena terjadinya proses pencernaan tadi. Kalian pernah merasakannya enggak? Pernah. Selanjutnya ini ada usus besar atau yang disebut kolam. Ini tempat absorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia. Atau kalian pernah dengar bakteri E. coli? Ya. Serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri E. coli ini yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Makanya kalian akan merasakan apa? Selanjutnya ini ada rektum dan anus. Ini menyimpan tinja sampai siap untuk dikeluarkan. Dan juga anus ini mengontrol pengeluaran tinja melalui kontraksi otot. Untuk cara merawat organ pencernaan kita itu ada 4 poin atau 4 hal yang bisa anak-anakku sekalian dan bisa dibaca Mbak Des. Yang nomor 1. Nomor 1, makan makanan bergizi serta bervariasi dan tidak berlebihan. Yang kedua, Mbak Soda silakan baca. Nomor 2, usahakan melaksanakan pola makan yang teratur. Ya, dan yang ketiga, makanlah dengan tenang. Dan keempat, menjaga kebersihan makanan dan juga perawatan makan. Kalau makanan bergizi atau 4 dan 5 sempurna itu kan bagus untuk tubuh kita. Dan juga yang kedua, kita usahakan melaksanakan pola makan yang teratur. Siapa yang di sini makannya sehari 1 kali? Ada nggak? Itu tidak baik. Harus rutin. Kalau 4 kali sehari nggak apa-apa. Sehat itu. Ketika makanlah dengan tenang ya, jangan terburu-buru karena nanti bisa tersedak. Yang keempat, menjaga kebersihan makanan dan juga perawatan makan. Kalau kita belum cuci piring buat makan masih kotor. Oke, gimana anak-anak udah paham tentang materi organ pencernaan ini? Supaya anak-anak paham bagaimana sih proses terjadinya sistem pencernaan kita. Ini ada video ya, bisa disimak bagaimana proses pencernaan itu terjadi. Bagaimana kau mencari kamu? Ayo. Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan keluar gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk berperan. Selanjutnya, makanan akan muncul turun melalui kerongkongan untuk menuju lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti selokan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihasilkan oleh gerakan lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai muncul. Selanjutnya, makanan akan membentuk usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah dilakukan ini disebut dengan makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dulu diampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam tubuh. Jadi perhatikan, adik-adik bisa
dong. Ketika dong, ketika. Nah, gitu ya. Ini untuk latih disiplin. Ya, silakan diskusikan dan dikerjakan bersama teman-teman kelompok. Ya, ya. Jika ada yang tidak paham silakan bertanya. Kalau ya ditulis dulu nama kelompoknya ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nah, sudah tulis dulu nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Nah, susah nggak? Ini juga ya, waktunya 15 menit ya. Oke, sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Bapak mau perwakilan kelompok itu satu maju ke depan. Untuk kelompok satu terbuka, silakan. Sudah siap? Maju. Ini silakan. Bacakan yang soal nomor 1. Ya, baca yang keras. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem perencanaan pada manusia? Sistem perencanaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam perencanaan makanan, asimilasi, nutrisi. Jadi apa itu perencanaan? Jadi perhatikan ya anak-anak. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dan struktur tubuh yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Oke, gimana jawabannya Mas Ais? Benar nggak? Oke, kita bahas Mas Ais. Ada dari kelompok 2 silakan Mas, bukan salah satu. Ya, maksudnya dia. Bacakan soal yang nomor. Selama 2 mengapa disebut tersebut keterangan secara mengandung karena pernyataan epistolik dan terjadi di mulut. Kelenjar berujang menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Oke, bebas untuk benar ya. Oke, yuk mulai kakinya, mulai buka ya. Dan juga kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sudah semua ya. Ini Bapak akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan sendiri ya. Tidak boleh mencetak. Kalau mencetak nggak boleh. Nggak boleh ini soal evaluasi ya. Jadi Bapak kasih waktu 20 menit ya. Ya udah setengah waktu ya. Udah selesai? Ada yang belum selesai? Kalau udah, Bapak kumpulkan. Bapak kumpulkan soal evaluasinya. Kumpulkan ke Bapak ya. Selesai ya? Ya. Selesai. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Gimana? Kita
organ pencernaan tadi. Tadi urutannya dari apa dulu?